Film ini berjudul Other Life, berkisah tentang sebuah teknologi yang mampu membuat kita masuk ke dunia virtual dengan begitu nyata. Saking nyatanya, penjara di film ini dibuat secara virtual. Dan tak hanya itu, teknologi ini juga digunakan untuk terapi orang yang sedang koma. Dan ini adalah kisahnya. Pemandangan indah di lautan menjadi scene pembuka dalam film ini. Terlihat dua orang kakak beradik, yaitu Ren dan Jared, yang sedang asik menyelam di sana. Namun tak lama kemudian, pandangan beralih pada Ren yang ternyata saat itu sedang duduk di dekat balkon apartemennya. Dan diketahui bahwa ia baru saja menggunakan Other Life, sebuah perangkat lunak biologis yang digunakan untuk membawa seseorang ke alam mimpi demi mendapatkan kembali pengalaman yang pernah dilaluinya selama hidup, atau pengalaman baru yang mungkin tidak bisa didapatkan sebelumnya. Ren juga sempat terlihat sedang melakukan presentasinya di hadapan sejumlah petinggi di Departemen Kesehatan demi bisa menyempurnakan penemuannya itu, termasuk mengungkap motivasinya untuk mengembangkan Other Life agar adiknya bisa pulih dari koma yang telah dialaminya sepanjang 4 tahun terakhir. Keinginan Ren untuk bisa membuat adiknya sadar kembali memang sangatlah besar. Ia juga sempat memberikannya pada Jared yang saat ini masih terbaring di kamar inapnya. Secara diam-diam, Ren memasang alat di kepala Jared dan meneteskan cairan Other Life di matanya, dengan harapan agar adiknya itu bisa kembali tersadar dari komanya melalui mimpinya di dunia virtual. Namun tampaknya upaya tersebut masih belum membuahkan hasil. Dan Ren kembali menuju ke kantornya untuk mengembangkan Other Life agar menjadi lebih sempurna lagi. Di kantornya, Ren yang dibantu oleh seorang rekan kerjanya bernama Byron mulai kembali mencoba cairan baru dari Other Life. Dengan alat yang terpasang di kepalanya dan tetesan cairan hitam yang masuk ke bola mata Ren, langsung membuat wanita itu masuk ke alam virtual. Dia nampak sangat kagum dengan pemandangan gunung salju Alpen yang ada di sekitarnya. Wanita itu kemudian mulai berselancar di sana selama beberapa hari, yang padahal jika di dunia nyata, pengalaman tersebut hanya berlangsung selama beberapa detik saja. Sayangnya, percobaan kali ini mengalami kendala, karena Ren yang sedang seru bermain ski tiba-tiba beralih pandangannya yang seolah sedang terbangun di dalam rumahnya. Hal tersebut terus berulang, bahkan semakin mengerikan, dengan pemandangan gunung Alpen yang seolah akan menelannya. Untungnya, momen tersebut tak berlangsung lama, karena kemudian Ren berhasil tersadar dan bangun kehidupan nyatanya. Mengetahui adanya kekurangan yang masih terus harus disempurnakan, Ren lalu mendatangi rekan kerja lainnya yang bernama Sam, yang saat ini kebetulan sedang melakukan presentasi di hadapan para investor. Dalam ruangan itu, Ren sempat mengutarakan tentang kegagalan sistem pada Other Life yang dinilai belum cukup siap untuk bisa dinikmati oleh pasar luas. Namun, Sam yang sudah terlanjur menjanjikan pada para investor untuk merilis Other Life 6 hari lagi, justru menegaskan bahwa rencananya tidak dapat diundur dan hal itu jelas membuat Ren sangat kesal. Bersama Byron, Ren melalui malam itu di ruang kerjanya demi mengejar deadline yang telah ditentukan oleh Sam sebelumnya. Terlebih selama ini, wanita itu juga memang sangat berambisi untuk bisa menyempurnakan Other Life yang ditujukan pada adiknya yang masih koma. Bahkan pacarnya yang bernama Danny juga sempat dicueki begitu saja oleh Ren, yang saat itu sangat fokus pada penyempurnaan program tersebut. Dengan kerja kerasnya, alhasil Other Life telah memberikan hasil yang lebih baik, di mana sebelumnya status cairan hanya bisa membawa seseorang ke alam virtual selama 6 hari saja. Maka kini satu tetesnya sudah mampu menghadirkan pengalaman baru bagi penggunanya selama 20 hari di alam virtual. Merasa cukup puas dengan hasil tersebut, Ren kemudian membawa cairan tersebut ke adiknya yang masih terbaring di rumah sakit. Di ruang inapnya, Ren secara diam-diam mulai memasangkan alat di kepala Jared dan memberikan cairan Other Life ke adiknya itu. Meski awalnya sempat khawatir, namun pada akhirnya sebuah keajaiban kecil mulai ditunjukkan oleh Jared.
Adiknya itu secara mengejutkan mampu mengedipkan matanya, seolah memberi tanda bahwa ia mulai bisa berinteraksi meski jauh dari kata sempurna. Dengan penuh bahagia, Ren kemudian pulang ke apartemennya dan kembali melakukan penelitian pada Otherlife. Namun momen tersebut sempat terganggu karena Ren tiba-tiba mendapat pesan singkat dari pihak rumah sakit yang meminta persetujuan darinya terkait pelepasan alat bantu hidup yang ada di tubuh Jared. Hal itu terjadi menyusul permintaan dari sang ayah yang menginginkan agar Jared tidak harus menderita karena selalu tergantung pada alat tersebut. Keesokan harinya, Ren yang masih kesal terhadap keputusan sang ayah akhirnya mendatanginya dan terjadilah perdebatan antara anak dan ayah itu. Dari sini juga terungkap bahwa Otherlife dulunya merupakan sebuah program yang dibuat dan ditemukan oleh ayahnya sendiri. Namun program tersebut tak dilanjutkan lagi karena sang ayah menilai bahwa itu semua bisa beresiko merusak syaraf penggunanya. Di sisi lain, Ren justru merasa bahwa Otherlife bisa menjadi harapan terakhir bagi Jared untuk bisa kembali sadar dari komanya. Namun tetap saja, hal itu tidak merubah keputusan sang ayah untuk melepas alat bantu hidup yang selama ini menopang keberlangsungan hidup Jared. Ia berdalih bahwa biaya untuk tetap menggunakan alat tersebut sangatlah mahal dan ia tak sanggup lagi untuk membiayainya. Wanita tersebut juga sempat meyakinkan ayahnya bahwa Otherlife sudah semakin mendekati kata sempurna. Meski ia sendiri turut mengakui bahwa kurangnya sponsor dalam program tersebut telah membuatnya dan tim cukup lambat dalam mengembangkannya. Dengan penuh kesal, Ren kemudian meninggalkan sang ayah dan beranjak kembali ke kantornya. Di kantornya, Ren mendapat kabar baik dari Sam karena salah satu investor tertarik untuk mendanai secara penuh program Otherlife. Namun dengan permintaan khusus untuk bisa dibuatkan penjara virtual dalam proyek mereka. Hal itu digagas oleh Departemen Sosial yang merasa perlu adanya semacam rehabilitas di alam virtual, sehingga narapidana tidak perlu menjalani kurungan penjara bertahun-tahun. Karena hanya dengan beberapa detik saja di dunia nyata sudah sama dengan beberapa hari di alam virtual. Terlebih pemerintah juga tidak perlu repot-repot memberi mereka makanan dan tempat, seperti halnya penjara sungguhan. Meski cukup senang dengan adanya sponsor baru, namun Ren yang tidak tertarik dengan gagasan itu dengan tegas menolak tawaran tersebut. Dengan rasa kecewa yang semakin bertambah, Ren kemudian menemui Danny yang mencoba untuk membuang rasa kesal itu dengan bercinta di apartemennya. Menariknya, tidak hanya sekedar bercinta saja. Ren juga turut memberikan cairan Otherlife pada Danny yang membuat pacarnya itu sangat terkesan dengan penemuan tersebut. Namun sialnya, Danny yang memang baru pernah menggunakan Otherlife dan sangat penasaran, akhirnya diam-diam mencobanya lagi sendiri dengan mengambil salah satu dari beberapa cairan yang dibawa oleh Ren tanpa sepengetahuan pacarnya itu. Alhasil ia pun kejang-kejang dan ternyata diketahui bahwa cairan yang digunakan pria itu merupakan cairan dengan dosis tinggi yang sedari awal memang dibuat untuk Jared yang masih koma. Naasnya, nyawa Danny tak bisa tertolong lagi dan Ren pun harus terancam hukuman penjara selama puluhan tahun. Sam yang melihat adanya peluang mencoba untuk menawari kesepakatan baru pada Ren bersama dengan pihak pemerintah terkait penjara virtual yang sempat ditolak oleh wanita itu. Karena pertimbangan adiknya yang harus tetap ia jaga dan tak mungkin ia tinggalkan selama bertahun-tahun di penjara sungguhan, maka mau tak mau Ren pun mengiyakan tawaran tersebut dengan berharap agar ia hanya perlu melalui waktu yang singkat di dunia nyata dalam menjalani penjara virtual untuk bisa segera kembali merawat adiknya. Prosesi pun dimulai. Di dalam ruang kerjanya, Ren dibantu Byron mulai memasuki penjara virtualnya. Dalam penjara tersebut, Ren telah disediakan makanan dan minuman yang selalu dipasok setiap harinya, lengkap dengan toilet di dalamnya. Di sana juga terdapat layar besar yang memperlihatkan jumlah hari yang akan dilalui oleh Ren. Ia pun memulai masa hukumannya dengan tetap berada di dalam penjara tersebut. Namun sialnya, setelah hari demi hari dilaluinya dan tiba saatnya bagi Ren untuk bebas, tiba-tiba sistem Otherlife mengalami gagal sistem dengan mengulang kembali masa hukuman di hari pertama.
Ia pun mengamuk dan merusak segala fasilitas di dalam penjara, seolah tak terima dengan hukuman yang sedang dijalaninya itu, yang ternyata telah melebihi dari waktu semestinya. Dalam rasa putus asa yang teramat dalam, Ren tiba-tiba menyadari adanya celah dari salah satu dinding di penjara itu. Dengan penasaran, ia pun mulai membongkar tempat tersebut dan ternyata Ren selama ini bukanlah berada di penjara virtual, melainkan benar-benar menjalani masa hukumannya di sebuah ruangan yang berlokasi di gudang kosong. Ia kemudian bergegas meninggalkan tempat itu dan melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian. Sialnya, polisi yang tiba di sana malah tidak menemukan penjara yang sempat dilaporkan oleh Ren, yang semakin membuat wanita itu kebingungan. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Otherlife telah dirilis dan mulai digunakan oleh banyak orang di masa tersebut. Di apartemennya, Ren yang masih berusaha untuk menenangkan diri dan kembali meneliti Otherlife malah dikejutkan dengan laporan pihak apartemen bahwa ruangannya kini telah digunakan oleh penghuni lain setelah Ren menghilang dan tak membayar biaya sewa selama setahun terakhir. Ren yang sudah sangat bingung akhirnya menghubungi salah satu rekan kerjanya yang bernama Cass. Dan dari sinilah mulai sedikit terungkap bahwa selama ini Ren dianggap sudah tewas setelah menghilang dari aktivitas di kantornya. Bahkan Cass sempat menyebut bahwa Danny masih hidup, dan seolah menandakan bahwa kematian pacar Ren itu hanyalah ulah dari Sam saja, yang memang ingin agar Ren mau menyetujui kerjasama dengan pemerintah terkait pembuatan penjara virtual. Di malam itu semua kebingungan seolah terjawab, karena Ren yang bertemu langsung dengan Danny akhirnya mendapatkan keterangan langsung darinya, yang mengatakan bahwa kala itu ia memang merasakan seperti tenggelam dan kejang-kejang. Namun ketika ia terbangun di rumah sakit, tubuhnya sudah kembali normal dan tidak mati. Sejak saat itu juga, Otherlife mulai dijual secara massal dan telah dinikmati oleh orang banyak. Meski tetap saja, program tersebut masih belum bisa dikatakan sempurna dan banyak ditemukan kekurangan sepanjang penggunaannya. Dari semua pernyataan tersebut, Ren kini meminta tolong pada Danny dan Cass untuk bisa menuju ke kantor mereka dan mengambil hasil dari penelitian Otherlife. Dengan arahan dari Cass, Danny dan Ren berhasil masuk ke dalam kantor Otherlife dan merebut hasil penelitian yang selama ini telah dilakukan oleh Ren. Dalam aksi itu, Cass malah tertangkap sedangkan Danny dan Ren berhasil kabur dari sana, yang kemudian menuju ke rumah ayahnya. Di tempat itu, Ren langsung melakukan penelitiannya kembali. Menariknya, sang ayah yang tiba di sana malah turut bahagia karena bisa kembali melihat putrinya lagi setelah sebelumnya sempat menghilang. Namun seperti biasanya, pertemuan itu tak berlangsung lama. Karena saat ini, Ren harus membawa cairan terbarunya pada Jared agar bisa segera menyadarkan adiknya dari koma. Tanpa membuang waktu, Ren segera meneteskan cairan Otherlife ke mata Jared. Secara ajaib, adiknya itu mulai memberikan reaksi yang mencengangkan. Dengan membuka kelopak matanya, seolah telah menyadari siapa sosok yang ada di hadapannya saat itu. Namun momen tersebut juga tidak berlangsung lama, karena kemudian Jared mengalami kejang-kejang sama seperti saat ia tenggelam. Tak tega melihat adiknya yang sangat tersiksa itu, Ren kemudian memutuskan untuk melepas alat bantu hidup yang selama ini menjadi penyambung hidup Jared. Alhasil adiknya itu pun harus meregang nyawa saat itu juga. Anehnya, tak lama dari itu datang Sam yang menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh Ren selama ini. Dan tiba-tiba pandangannya mulai dipenuhi oleh siluet bayangan sosok lainnya secara bergantian, yang seolah mengartikan bahwa ia saat ini tidak berada di dunia nyata, melainkan sedang berada di dunia virtual. Dan benar saja, suasana di keliling Ren pun langsung berubah dan membawanya berada di tepi pantai, sama seperti bayangan Jared ketika ajal akan menjemputnya. Wanita itu pun kemudian menenggelamkan dirinya bersama dengan ombak laut di sana, seraya menyadari bahwa dirinya saat ini memang sedang berada di alam virtual. Tak lama setelah itu, Ren mulai tersadar dan terbangun dari tidurnya, yang ternyata selama ini ia masih tetap berada di ruang penelitian di kantornya.
Seolah tak terima dengan semua yang pernah terjadi padanya, Ren sempat meluapkan amarahnya dengan memukuli Sam, yang kebetulan sedang berada di tempat itu. Wanita tersebut kini menyadari bahwa semua yang telah dilaluinya tadi hanyalah sebatas alam virtual saja. Mulai dari penjara virtual, Danny yang hidup kembali, pertemuannya dengan sang ayah, hingga sempat membuat Jared kejang-kejang karena mencoba cairan Otherlife yang baru dibuatnya. Sejak saat itulah Ren berjanji untuk tidak mau kembali ke alam virtual apapun alasannya. Bahkan ia juga sempat berpamitan pada Sam dan yang lainnya untuk keluar dari proyek tersebut. Di kantornya, Ren yang awalnya hanya berniat untuk menyatakan mundur dari pekerjaan tersebut malah sempat ditahan oleh Sam yang memang masih sangat berambisi pada keberhasilan Otherlife. Pria itu bahkan sempat memaksa Ren untuk kembali masuk ke alam virtual, terutama saat momen ia berada di dalam penjara. Dengan beringas, Sam menjambak rambut Ren dan meneteskan paksa cairan Otherlife ke matanya. Alhasil, wanita itu pun kini berhasil dibawa paksa masuk ke penjara virtual. What about this? It's just a minute. It's okay. Untungnya, Ren yang telah terbiasa keluar masuk ke alam virtual, secara tak sadar telah menemukan cara untuk bisa kembali tersadar dari alam tersebut. Ia pun kemudian membuka matanya dan menyerang balik Sam, dengan memberikan cairan sisa dari Otherlife yang sempat menetes di wajahnya pada mata pria itu. Alhasil Sam pun kini berhasil masuk ke dalam penjara virtual. Menariknya, Ren tidak langsung menyadarkan Sam begitu saja, tetapi membiarkan pria itu merasakan lebih dulu bagaimana kondisi jiwanya saat berada di alam virtual. Pria itu pun terlihat sangat tersiksa selama berada dalam penjara itu. Hingga kemudian, tepat ketika tingkat stres telah sangat memuncak, barulah Ren memberikan suntikan pada Sam untuk menyadarkannya. Ren yang perlahan sudah mulai mengikhlaskan kepergian Jared akhirnya bertemu dengan sang ayah untuk sama-sama pergi ke rumah sakit dan melepaskan alat bantu hidup yang selama ini menempel di tubuh adiknya itu. Terlihat kesedihan yang mendalam dari Ren dan sang ayah. Meski mereka juga turut meyakini bahwa tidak ada upaya lain lagi kecuali untuk merelakan kematian Jared ketimbang harus menyiksanya untuk tak bertahan hidup dalam kondisi koma. Di akhir film, terlihat Ren yang sedang menikmati pemandangan dari tepi laut, sembari melepas semua beban hidup yang selama ini dialaminya. Wanita itu seolah kini telah siap untuk kembali menjalani hidupnya yang baru. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.